Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan membaca firman Tuhan. Biarlah kami dapat pengertian, sehingga kebenaran yang kami baca, yang kami dengar, mengubah hidup kami untuk lebih mempercayai Tuhan. Dan apapun kondisi kami hari ini, kami tetap bertekun dalam doa, mengandalkan Engkau, berserah penuh hanya kepada Tuhan, supaya jiwa yang lemah dapat kekuatan baru, dan yang putus asa dapat kekuatan penghiburan, bangkit kembali untuk tetap mempercayai Engkau dalam keadaan apapun. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca dari Mazmur 56 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 56 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Tema kita malam hari ini adalah takut namun percaya. Takut namun percaya. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 56 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud dengan latar belakang ketika ia melarikan diri dari Daud. Bayangkan Bapak Ibu, dari seorang muda yang tiba-tiba dalam satu hari dia diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel, dan di dalam kisah selanjutnya menjadi pemain kecapi untuk Raja Saul. Bahkan kemudian dalam satu peperangan di luar dugaan ia mengalahkan Goliat, diangkat menjadi panglima oleh Saul, menjadi mantu Raja Saul, dipuja-puja oleh seluruh rakyat. Namun dalam satu hari semua hal yang luar biasa itu runtuh Bapak Ibu, ketika iri hati menguasai Raja Saul, bahkan Saul ingin membunuh dia. Kalau kita membaca kisah perjalanan pelarian daripada Daud, kita tahu bahwa Mazmur 56 adalah masa yang paling berat di dalam hidup Daud. Ketika ia harus melarikan diri dari istana, ia sempat pergi kepada Samuel dan menceritakan apa yang tengah terjadi bagi dia. Ia sempat pergi ke Nob, dan di kota Imam itu kita tahu Bapak Ibu bagaimana ada orang yang terus mengintai, mengamat-amati dia, melaporkan apa yang terjadi, sehingga para imam di kota Nob dibunuh. Kita juga ingat bagaimana kemudian Daud dalam keputusasaannya, dia akhirnya melarikan diri masuk di wilayah orang Filistin, masuk di wilayah musuh. Dan waktu ia dibawa kepada Raja Akis, karena ia sangat takut jangan sampai terjadi pembalasan oleh karena dia banyak membunuh orang Filistin,
dia hanya berpura-pura gila. Sehingga dia diusir dari istana Akis dan dia kembali meneruskan pelariannya. Jadi kalau kita membaca Mazmur 56 ini, kita tahu ini adalah satu pengalaman pribadi dari Daud. Di dalam kesulitannya, di dalam penderitaannya, di mana dia juga pernah mengalami rasa takut. Bapak, Ibu, Saudara, Mazmur 56 mengajarkan kepada kita bahwa tidak masalah apabila kita takut. Bukanlah sesuatu yang luar biasa ketika kita mungkin gentar menghadapi situasi yang sulit. Waktu menghadapi situasi yang berat berhubungan dengan situasi krisis, di mana kita mungkin dalam keadaan sakit yang berat, kekasih hati kita dalam masa perawatan, anak-anak kita dalam satu perjuangan yang berat, atau kita menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti seolah tidak pernah habisnya. Kita merasa hidup terlalu sulit, maka kita harus yakin secara normal semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Kita mungkin bisa menyangkal, kita bisa deny, kita bilang, oh saya nggak takut, ini hal yang kecil, ini terlalu sepele untuk saya. Tetapi kalau kita jujur Bapak Ibu, Tuhan yang tahu isi hati kita, kita pun menyadari siapa kita. Seringkali dalam situasi sangat terbatas, kita juga pasti pernah takut. Tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat yang keempat, Daud berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lebih bagus seseorang yang takut tetapi memercayai Tuhan, daripada seseorang yang berkata aku tidak takut tetapi mengandalkan diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan tidak mencari orang nekat untuk pekerjaannya. Yang Tuhan rindukan adalah manusia yang biasa, yang di dalam ketakutan, dalam kekhawatirannya, dia mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pada waktu dia takut, percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam ayat yang kelima, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, baru kemudian berkata, aku tidak takut. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita melihat waktu orang takut ini satu yang natural. Tetapi kalau terus hidup dalam ketakutan, maka hidupmu bisa hancur. Daud, waktu dia takut seperti saya dan saudara, tetapi dia katakan kepada Allah dia percaya. Allah yang mana? Allah yang firman-Nya dia puji. Yang perkataan-perkataan Allah, jaminan-jaminan dari Allah, itu yang dia pegang. Kita tidak boleh hanya hidup mengandalkan kata-kata motivasi. Seringkali kita mengulang kalimat-kalimat yang orang ucapkan hanya untuk membangkitkan semangat di dalam kita, coba supaya bisa berhasil di dalam dunia usaha. Kalimat-kalimat yang didengung-dengungkan hanya untuk mengangkat jiwa kita sementara supaya kuat sementara, tetapi tidak didasarkan kepada apa? Kepada kekuatan Tuhan. Banyak orang bilang, saya pasti bisa, kamu luar biasa, kamu hebat, saya pasti sukses. Bapak, Ibu, itu penguatan kepada diri, dan sekali lagi sumbernya bukan kepada pengandalan kepada Tuhan. Betul, kita harus membangkitkan semangat hidup kita, motivasi kita yang kuat untuk bekerja, melayani pekerjaan Tuhan, harus siap bangkit waktu jatuh. Tetapi dasar kekuatan kita pada waktu takut seharusnya adalah karena kita percaya kepada Tuhan, kepada firman dan perkataannya, bukan kepada kata-kata yang hanya diucapkan terus-menerus seperti satu mantra di dalam kita membangkitkan semangat manusiawi kita. Jadi kalau kita takut, itu normal, tetapi jangan hidup di dalam ketakutan. Pada waktu kita takut, itu sangat natural, tetapi kembali lagi kita percaya kepada Allah, kepada firman-Nya. Dan pada saat kita bertindak seperti ini, dikatakan oleh dalam ayat yang kelima tadi, kepada Allah aku percaya, barulah aku tidak takut. Selain itu firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-13, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Pada waktu kita takut, selain kita mengingat akan Tuhan, kita percaya kepada firman-Nya, jangan lupa kita memandang jauh ke depan. Seperti pemazmur berkata, nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, korban syukur akan kubayar kepadamu. Apa artinya? Pada saatnya di tengah satu situasi dalam doa, dia ada nasar, ada janji kepada Tuhan. Nasar adalah janji manusia
atas pertimbangan diri sendiri kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang menuntut, tapi pada waktu kita di dalam satu situasi yang sulit dan kita berjanji kepada Tuhan. Mungkin janji berhubungan dengan pembaharuan kehidupan, satu tindakan yang baru, satu gaya hidup yang baru, atau satu janji untuk melayani dengan lebih baik, atau satu janji untuk memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, yang penting di sini adalah kalau kita dalam tekanan hidup, Tuhan tidak minta, tapi waktu engkau berjanji, maka pandanglah jauh ke depan. Pada waktu engkau melewati tantangan ini, engkau sudah bersiap untuk membayar nasarmu, janjimu kepada Tuhan. Dan korban syukur engkau akan persembahkan bagi Tuhan. Di dalam situasi yang paling berat sekalipun, kita harus memandang jauh ke depan dan berkata, pada waktu Tuhan memberi kelegaan, di akhir semuanya ini, apapun bentuk jawaban Tuhan atas doa-doa dan pergumulan kita, kita akan mempersembahkan syukur kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, menghadapi tantangan hidup dan mengalami ketakutan sekali lagi sangat natural, tetapi kita harus segera bangkit dalam percaya kepada Tuhan. Waktu takut, percaya kepada Tuhan. Waktu takut, ingat firman Tuhan dan janjinya. Dan waktu di tengah perjuangan hidup, memandang jauh ke depan, bahwa di akhir semuanya Tuhan pasti membuka jalan, membuat kita dapat melaluinya, tetap memuliakan Dia. Ada satu kebenaran yang saya sering ungkapkan, bahwa kita akan baik-baik saja dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Keyakinan ini melebihi keyakinan kita bahwa kita akan berhasil seperti pikiran-pikiran kita, bahwa akhir semuanya akan berjalan seperti harapan-harapan saya. Kita harus lebih percaya bahwa di dalam tangan Bapa saya aman, dan semua di dalam kendali Tuhan. Di akhir semuanya nanti, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, setelah kita berdoa, kita nyatakan keinginan kita nyatakan iman kita fight, kita berjuang. Di akhir semuanya, waktu Tuhan menyatakan kehendaknya, secara jelas kita melihat Tuhan mau apa. Kita berkata, aku berserah, aku yakin, aku terima kedaulatan Tuhan atas kehidupanku. Tetapi di dalam pergumulan, mari kita mengandalkan Tuhan, berserah penuh saja kepada Tuhan, dan melakukan bagian kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan engkau, sehingga dalam doa malam hari ini, engkau tidak hanya terfokus kepada masalah-masalahmu, betapa besar masalah-masalahmu, tetapi memandang kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah-masalahmu. Dan ketika kegelapan melanda hidupmu hari ini, setan mungkin menekan engkau dan bilang bahwa tidak ada harapan, tetapi engkau masih percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan yang setia, dan akan pasti memelihara hidupmu melewati masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Meski kami takut dan gentar, kami ingat akan Engkau, kehadiran-Mu, kebaikan-Mu, keadilan-Mu, dan tim karya-Mu. Sejak dunia dijadikan, Engkau telah menunjukkan karya-Mu luar biasa di dalam kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab, termasuk seperti Daud, yang pernah mengalami situasi yang sangat sulit, bahkan seperti yang pernah kami alami. Hal yang berbeda, tetapi intinya sama, menimbulkan ketakutan, kegelisahan, rasa lemah, tak berdaya, putus asa. Tetapi kami bangkit kembali waktu kami mengingat Engkau, kebaikan-Mu, kasih Tuhan, dan mengingat akan firman-Mu. Kami dapat kekuatan baru untuk percaya bahwa Tuhan pasti menolong, membuka jalan. Bapa, kami berdoa malam ini, biarlah setiap hati yang lemah Tuhan kuatkan kembali, yang putus asa Tuhan bangkitkan semangat baru untuk mempercayai Engkau, dan bukan hanya kepada keyakinan diri, usaha sendiri, atau janji-janji manusia. Terima kasih Bapak, kalau setan roh jahat sedang mengintimidasi, membuat semakin lemah, semakin putus asa, membuat semakin tak berdaya, maka kami perintahkan dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan itu undur dalam nama Tuhan Yesus, sehingga jiwa kami yang tertekan dapat kelegaan. Kami memuji Engkau, kami bersyukur lagi, dan kami bersedia membayar nasar, bahkan juga pengucapan syukur ketika kami masih bahkan di dalam situasi berat, dan di akhir semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus.